ada khilaf dari ulama kita, tapi pendapat yang banyak insyaallah bahwa Ahlul Bait adalah keturunan dari Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Ini pendapat yang kebanyakan, dan ini juga pendapat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang mu'tamad insyaallah taala. Dan juga kita berpendapat, ya, artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Ahlul Bait juga masuk di dalamnya adalah para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita berbeda dengan orang Syiah yang justru melaknat para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamanya Aisyah radhiyallahu taala anha, padahal mereka juga adalah Ahlul Bait. Namun ada keturunan Nabi dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang Ahlul Bait yang memiliki kekhususan di mana pengharaman zakat, harta zakat kepada mereka dan harta sedekah. Ini ada kekhususan mereka. Dan bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, keutamaan Ahlul Bait itu lebih daripada kaum mukmin yang lainnya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa beliau telah meninggalkan untuk kita dua hal. Apa dua hal itu? Kitab Allah wa sunnati, ya. Dalam riwayat Imam Malik dan yang lainnya, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam riwayat yang lain, dalam Ashabus Sunan adalah kitab Allahi wa itrati. Nabi kita meninggalkan kepada kita dua pusaka, yaitu kitab Allah dan itrah. Itrati adalah keluargaku. Dan beliau telah berpesan kepada kita untuk memperhatikan keluarga beliau dan tidak menghina keluarga beliau dan tidak mencela keluarga beliau, memuliakan keluarga beliau. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sangat-sangat menghormati Ahlul Bait, ya, Ahlul Bait yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Bahkan kita selalu doakan juga, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kita doakan selalu ala ali Muhammad. Kita doakan mereka. Dan kita tidak samakan mereka dengan kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin secara umum kita cintai, kita hormati, kita muliakan. Gimana lagi kalau dia termasuk dari Ahlu Baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib bagi kita untuk menghormati mereka. Tapi tentu saja yang beriman di antara mereka, maka keluarga-keluarga dari Bani Muttalib, dari Bani Hashim yang tidak beriman, maka tidak ada kehormatan bagi mereka. Ya, Abu Lahab dan yang lain-lainnya itu tidak ada kehormatan bagi mereka. Tapi yang punya kehormatan dari, ya, keluarga-keluarga Ali radhiyallahu taala anhu, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, ya, Haris dan yang lainnya, itu bagi kita kehormatan yang sangat besar. Dan juga perlu sebagai catatan penting, ya, catatan penting bahwa seandainya pun seseorang memiliki hubungan nasab yang merupakan Ahlul Bait, dia mendapatkan kehormatan di sisi manusia, tapi untuk sisi Allah dari segi keutamaan amal soleh, keutamaan akhirat, maka dia harus juga bekerja keras sebagaimana kaum beriman yang lainnya. Dalam hadis Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya terlambat, maka nasabnya yang tinggi, nasabnya yang baik, nasabnya yang mulia tidak akan bisa mempercepat amalannya. Jadi biar keturunan, ya, kalau orang saat sekarang kan biasa yang diandalkan adalah persoalan feodalisme, ya, keturunan raja, ya, keturunan raja, ya, kalau di Jawa mungkin Raden, kalau di sini, ya, Andi, ya, atau apalah, Karaeng dan semacamnya. Biasa orang bangga-banggakan yang seperti itu. Maka dikatakan bahwa mungkin itu memiliki penghormatan tersendiri di tengah-tengah manusia, tapi di sisi Allah lam yusri bihi amaluhu. Kalau dia amalannya juga lam yusri bihi nasabuhu, kalau amalannya juga biasa-biasa saja dan malas-malas, maka nasabnya tidak bermanfaat. Itu terkait dengan Ahlul Bait. Demikian juga, apatah lagi kalau cuma kehormatan yang menurut pandangan manusia. Karena belum tentu seorang memiliki kehormatan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja umpamanya pernah, lalu anak-anak juga
berhak untuk itu, ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dapat perintah wa andir ashiratakal aqrabin, beliau kumpulkan, ya, berikan peringatan kepada keluarga kalian yang terdekat. Beliau kumpulkan semua keluarganya. Beliau kumpulkan, ishtaru li anfusikum la ugni ankum minallahi syai'a. Juallah diri kalian, belilah untuk diri kalian, yaitu keselamatan dari api neraka, karena saya, kata beliau, tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk kalian. Beliau peringatkan kepada paman-paman beliau, kepada tante-tante beliau, bibi beliau, dan kepada semua keluarga beliau, termasuk kepada anaknya sendiri yang paling beliau cinta, yang beliau telah kabarkan termasuk sebagai wanita paling mulia di dunia akhirat, Fatimah. Tapi beliau juga ingatkan, la ugni anki minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan manfaat kecuali kalau kamu juga punya sebab-sebab yang bisa dijadikan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun secara umum, ya, secara umum sekali lagi, bahwa kita menghormati ahlul bait Rasulullah SAW. Tapi bagi para ahlul bait kita ingatkan juga bahwa mereka jangan itikal, ya, jangan hanya mengandalkan yang seperti itu, tapi kemuliaan mereka di sisi Allah adalah dari segi amalan-amalan. Bukankah para nabi Allah telah jadikan sebagai sejarah penting bagi kita? Hampir setiap nabi punya keluarga-keluarga dekat yang tidak ikut dakwah mereka. Dan Allah telah menjadikan permisalan penduduk neraka, keluarga dari Nabi Lut dan Nabi Nuh, padahal keduanya nabi yang sangat mulia. Bapak dari Nabi Ibrahim juga sebagai contoh, dan sepupu dari Nabi Musa, Qarun, juga sebagai contoh, ya. Dan paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, Abu Lahab, sebagai contoh, ya, orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dan tidak memasuki surga Allah, padahal mereka adalah dari keturunan-keturunan yang mulia. Tapi amalan itulah standar keutamaan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, sekali lagi, siapa di antara mereka yang beriman, apalagi kalau mereka soleh, maka sepatutnya orang beriman memberikan posisi yang terbaik, penghormatan kepada mereka-mereka sesuai dengan pesan dan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini, jamaah sekalian, diceritakan bahwa satu hari, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu hari, dan beliau menutup, ya, untuk semuanya ini. Di sini disebutkan berapa? 4 orang. Lalu beliau membaca ayat tersebut, ayat dalam surat Al-Ahzab. Orang Syiah sebagian memahami bahwa ini dalil bahwa ahlul bait khusus bagi mereka-mereka itu, karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, ya. Beliau membaca ayat ini ketika menutup semuanya itu. Jadi mereka memahami bahwa hanya mereka saja secara khusus yang dimaksudkan ahlul bait oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dikatakan juga oleh sebagian ahlus sunnah. Tapi sebenarnya pendapat yang benar bahwa apa yang disebutkan Nabi adalah sebagai contoh. Dan bagi kita, yang kita yakini bahwa keempat mereka ini termasuk ahlul bait tanpa ada keraguan, karena nas dari hadis ini, di mana Nabi kita membaca ayat tadi ketika mencontohkan, mengemul, ya, menutup dari keempat manusia yang mulia itu, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada masalah, bahkan kita sangat yakin mereka termasuk ahlul bait. Cuma jangan difahami bahwa yang tidak masuk pada 4 itu tidak termasuk ahlul bait yang disebutkan dalam ayat. Karena kadang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang suatu dengan berdalilkan pada ayat untuk satu kejadian, tapi tidak berarti dia khusus untuk orang tersebut. Apatah lagi kalau kita baca ayat ini mulai ayat ke-27-nya, ya, sampai ayat ke-34 itu berbicara tentang siapa? Ya nisa'an nabi, ya kan? Tentang nisa'an nabi. Siapa nisa'an nabi?
istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di ayat ini, ya di ayat keberapa ini? Ayat ke-33 ini. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa qimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Lalu innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi kalau kita baca ayat ini, dia asalnya nida Allah kepada siapa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Maka dari ayat ini ulama kita mengatakan istri Nabi termasuk ahlul bait. Dan inilah di antara bukti kedustaan Syiah Rafidhah yang mengklaim mereka cinta kepada ahlul bait, tapi mereka tidak membuktikan itu kepada ahlul bait Rasulullah seluruhnya. Di antaranya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka melaknat Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri Nabi yang lainnya yang bukan versi bukan ahlul bait versi mereka. Sama dengan sahabat, ya, mereka begitu menghormati sebagian kecil sahabat lalu melaknat sahabat-sahabat yang lain, bahkan sahabat yang paling mulia menjadi sasaran tuduhan mereka, sasaran serangan mereka dan kata-kata keji dari mereka. Maka ini khas sekalian ayat ya yang menjelaskan tentang keutamaan ahlul bait, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan mereka sebersih-bersihnya dan menjauhkan mereka dari keburukan, dimulai daripada mereka-mereka itu, ya, istri-istri Nabi dan juga sahabat-sahabat atau orang empat ini yang disebutkan dalam ayat hadis ini. Tapi bukan khusus dalam ayat untuk mereka berempat. Ya, dalam hadis ini Nabi kita menyebutkan sebagian contoh dari ahlul bait dari keempat yang hadir waktu itu. Tapi tidak berarti ayat itu mengkhususkan keempat tadi untuk makna ahlul bait. Fahimtum? Bisa difahami itu? Jadi ayat ini tidak secara khusus menyebutkan bahwa ahlul bait cuma 4 orang. Tapi hadis ini secara khusus memang menyebutkan contoh dari ahlul bait, contoh ya, tidak sebagai pembatasan tapi contoh dari ahlul bait yang dimaksudkan dalam ayat adalah keempat sahabat yang datang waktu itu, Fatimah, Ali, Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum. Berarti yang mana di sini fadail ahlul bait? Mana syahid dari judul babnya Imam Nawawi ini, keutamaan ahlul bait? Yang mana menunjukkan keutamaan? Perkataan liyudhiba ankum, ya, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ya, Allah akan menjauhkan mereka dari sejauh-jauhnya hal yang tidak baik dan mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya, ya. Tapi itu ya tentu saja dengan syarat-syaratnya.